Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahliawati. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kenalkan, nama saya Ibu Mahliawati. Bisa dipanggil dengan Ibu Lia atau Miss Lia. Oke, untuk pertemuan kita absen dulu. Alsa, Dina, Rehan, ya. Ingat seperti biasanya kita pembelajaran kita ada yel-yel ya. Anak pintar, rajin belajar, anak pintar. G-O-B, G-O-O-D, G-O-B, good job, good job, good job, good job sekali lagi. G-O-O-D, G-O-B, good job, good job, good job. Untuk materi kita hari ini adalah makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Baik, kita tulis dulu ya. Makhluk hidup. Hidup adalah segala sesuatu yang bisa bernafas, bisa berkembang dan memerlukan makan. Coba perhatikan sini. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia. Yang pertama manusia. Ya, manusia itu dia merupakan ciri dari makhluk hidup. Dia membutuhkan makan, membutuhkan minum, bertumbuh, ya kan? Kemudian yang kedua ada hewan. Hewan juga butuh makan, butuh minum, juga bertumbuh. Contoh hewannya ayam. Dari dia bertelur kan, terus dia menetas jadi ayam yang kecil, anak ayam, kemudian ayam dewasa, ya kan? Kemudian tumbuhan itu juga memerlukan air, memerlukan sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari sama air, tumbuhan juga tidak bisa bertumbuh, tidak akan berbuah. Paham? Sampai sini paham? Ada yang kurang paham? Coba perhatikan sini. Ciri-ciri makhluk hidup itu, pertama itu bernafas, bergerak, kemudian memerlukan makanan, kemudian berkembang biak. Ya contohnya si Salsa, kan pas baru lahir kan masih bayi kan, belum bisa ngapa-ngapain. Kemudian Salsa umur 3 tahun itu kan udah mulai bisa berjalan, udah bisa ngomong. Kemudian 6 tahun udah masuk TK, kemudian masuk SD sampai sekarang. Itu namanya berkembang. Kemudian kalau bernafas itu menghirup udara ya dengan paru-paru. Kalau bergerak ya contohnya seperti kita bergerak ya kan, bergerak seperti ini. Nggak mungkin dong manusia diam aja, itu namanya dia nggak bergerak, udah mati gitu. Kemudian memerlukan makan. Nah, siapa yang di sini selama hidupnya nggak pernah makan? Ayo angkat tangan. Ya nggak ada kan? Pasti makan. Setiap berangkat sekolah pasti juga sarapan, iya kan? Memerlukan makan. Itu sebagai contoh untuk berkembang. Nah, kalau makanannya tidak bergizi ya kita tidak bisa berkembang. Maka akan segitu-segitu aja. Tapi kalau makanannya itu bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, nah itu akan bertumbuh dengan baik, sehat. Baik. Coba sekarang buka halaman 126. Nah, di situ ada soal kan? Coba kalian perhatikan di situ. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sebutkan ciri-cirinya. Kerjakan ya, anak-anak 1 sampai 5. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita balik lagi sama Miss ya. Pelajaran kita hari ini adalah matematika. Pelajaran kita hari ini membilang angka 1000 sampai 10.000. Membilang angka 1000 itu contoh ya. Itu angkanya ada 4, yaitu berjumlah ribuan.
Contoh, ini namanya 1250. Kenapa kita bisa tahu ini ribuan? Karena dia berjumlah angka depan. Kalau jumlahnya 4 itu ribuan ya, ribuan. Kemudian kalau angkanya 3 itu ratusan. Kemudian kalau angka di sini, dia yang nomor 2 dari belakang ini namanya puluhan. Nah, untuk 0 yang sendirian di sini, ini namanya satuan. Paham? Ini nyebutnya. Sebutkan angka yang ada di papan tulis ini. Caranya tuh, cara membacanya yaitu kan tadi udah dijelaskan tuh. Yang awalnya kan kalau ini kan ada 4 angka. Yang pertama tadi namanya ribuan, ribuan. 3 itu ratusan, kedua itu ratusan, terus ini satuan. Berarti cara bacanya gimana? 2750. Dari yang pertama tadi 1500, 2500, kemudian 3500 titik-titik berapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Kan tadi udah tuh 1200, 2500, 3500, kemudian 4500. Kemudian di sini ada 2500 titik-titik berapa coba? Angka berapa yang hilang? Kemudian yang di sini 4500 titik-titik. Terus 6500. Coba perhatikan di buku kalian tuh. Ada yang hilang kan? Apa coba yang hilang? Oke. Iya. Habis 2500 berarti 3500. Berarti 3500. Kemudian selanjutnya ada yang bisa coba salsa? Coba salsa. Iya, salsa coba. Berapa? Habis 4500 berapa? Iya, 5500. Iya, pinter semua anak Miss. Mungkin sampai di sini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi sama Miss ya. Ada yang bosan ketemu Miss? Coba kita ice breaking dulu. Miss punya ice breaking. Coba ice breakingnya pakai bahasa Inggris kan kemarin. Iya. Ada yang inget kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu diganti pakai bahasa Inggris. Apa itu kira-kira coba? Ada yang tahu? Iya. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eye and ear and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Tepuk tangan plus semuanya ya. Kemarin kayaknya kita punya tugas deh. Ayo, kita punya tugas tentang menghafal nama siapa? Nama Nabi. 25 Nabi ya kemarin. Coba ada yang mau ibu panggil atau ibu tunjuk, atau ada yang mau ibu panggil ibu tunjuk? Gimana? Ya udah, kalau gitu coba raise your hand. Coba angkat tangannya. Ada yang hafal? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'eb. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya,
Isya akhirnya Muhammad. Tepuk tangan. Oke, untuk materi kita selanjutnya, yaitu nama malaikat. Kemarin sudah nama nabi kan, 25 nabi, sekarang 10 malaikat Allah. Apa? Malaikat itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian Israfil, Israel, malaikat Rokib, Atid, kemudian Mungkar, Nakir, dan malaikat Malik dan malaikat Ridwan. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Mikail, Israfil, dan Israel, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Kalau kalian masih terus bicara itu, kalian bakalan masuk neraka loh. Tahu nggak? Ini sama malaikat Mikail, ini penjaga pintu neraka. Kalian mau masuk neraka? Mau nggak masuk neraka? Nggak, Miss? Iya. Kalau nggak mau, makanya dengerin Miss. Tadi kan ada 10 malaikat Allah kan, yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir. Oke, Malik, Ridwan. Nah ini Malik dan Ridwan itu, ya, paham? Nih malaikat. Jadi di sini nama malaikat dan tugasnya. Nomor 1 itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua itu malaikat Mikail yang menyampaikan rizki. Jadi kalau orang-orang tua kita itu rezekinya lancar, berarti malaikat Mikailnya dengan lancar mendengar doa-doa orang tua kita ya. Ia mendengar doa kita juga. Kemudian ada malaikat Israel. Israel itu meniupkan terompet. Apa sih malaikat maksudnya meniupkan terompet? Meniup terompet itu maksudnya terompetnya namanya terompet sangkakala. Nah, terompet itu terompet paling besar di dunia dan suaranya itu 7 kali lipat menembus gendang telinga. Biasanya ini kalau menurut cerita kisah Nabi, malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu ketika di hari kiamat, ketika manusia dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua manusia itu sudah meninggal, kemudian dan baik dari hewan, tumbuhan, semuanya udah rata meninggal atau sudah mati, hewan apa separuh itu, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Siapa yang bertugas mencabut nyawa? Nah, yang bertugas mencabut nyawa itu namanya malaikat Israel. Nah, tuh malaikat Israel yang mencabut nyawa. Nah, makanya kita diperbanyak untuk istighfar, membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin sedekah, biar nanti ketika malaikat Israel mencabut nyawa, kita akan dalam keadaan tersenyum bahagia dijemput oleh sang malaikat Israel. Miss punya cerita. Dulu waktu Miss ketika ngaji itu, Ustadz Miss sering cerita. Ketika seseorang beramal soleh dan berakhlak mulia, maka
malaikat Israel ini akan mencabut nyawa orang tersebut dengan wangi yang semerbak, dengan wajah yang tampan berseri tersenyum bahagia. Maka orang yang dicabut nyawanya itu senantiasa akan merasa bahagia, tidak tertekan atau tidak mempunyai rasa takut. Beliau akan ikut ketika malaikat Israfil senantiasa mencabut nyawanya, maka orang tersebut akan dengan lembut mengikutinya dan dia akan meninggal dalam keadaan bahagia. Iya. Kemudian sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai akhlak karimah atau akhlak yang baik, attitude yang baik, tidak pernah ada sopan santun, tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah berpuasa dan lain sebagainya, itu malaikat akan nyawa orang tersebut dengan muka yang menyeramkan, dengan muka yang ganas, menakutkan, sehingga orang yang akan dicabut nyawanya akan tertekan, akan merasa takut, akan senantiasa melihat ke atas, mata dengan terbelalak karena melihat saking takutnya malaikat Israel. Ya. Jadi kalian harus sholat ya, harus sholat, harus puasa, harus sedekah, itu jangan lupa. Biar apa? Biar nanti malaikat Israel mencabut nyawa itu dengan muka yang bahagia, bukan muka yang menyeramkan. Nanti kalau kamu mati terbelalak lihat ke atas, gimana kalau kamu meninggal? Hah? Kalau kamu meninggal dengan keadaan gitu, gak ada akhlak karimah, gimana coba? Bakal lihat ke atas menyeramkan, lidahnya keluar, woi, takut mian ya. Makanya sholat, kemudian membaca Al-Quran, berpuasa. Wih, kalau kamu meninggal terbelalak, mata ke atas, lidah keluar, wih, dah dong, orang yang nengok takut. Yuk kan, wah elah keseram orang ngiko, katanya itu. Oke, lanjut. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid itu mencatat amal baik dan buruk. Ayo, kalian itu ada loh malaikat Raqib Atid. Raqib Atid itu dia ada di sebelah kiri dan kanan kita. Ketika kita mau berbuat jahat, misalnya itu si Reno, aku mau bersedekah 2.000 misalnya. Nah, dicatat sama malaikat, berarti Reno sedekah, dia ikhlas. Tuh, itu menjadi pahala di kemudian hari ketika kalian sudah meninggal. Tapi jika ada kebalikannya, ada niat jelek, misal aku mau nyolong jambu, misal mau nyolong jambu, dicatat tuh sama malaikat. Raqib, Atid ini, malaikat Raqib itu mencatat amal baik ya, Atid mencatat amal buruk. Jadi kalau pas kalian mau maling atau mencelaki seseorang itu, pokoknya berbuat jahat apapun itu, maka malaikat Atid itu akan mencatat, woi, si Farhan, si Fajar nyolong jambu, baca itu, kau nyolong jambu. Siapa tuh yang dalam maling jambu? Tahu, nggak boleh ya, maling jambu, nggak boleh. Oke, selanjutnya ada apa? Malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu bertugas menanyai amal baik dan buruk di dalam kubur. Ketika tadi kan saling berkaitan tuh. Jika kalian misalnya ngasih pengemis ya uang 2.000, maka kamu akan dicatat
di dalam situ pas kamu meninggal di dalam kubur. Ditanyai, ketika kamu bisa menjawab, man robuka, siapa namamu? Karena yang menjawab itu tuh semua adalah pahala kita yang dari kita misalnya memberi, saling menolong atau sedekah, itu akan membantu kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak punya amal perbaikan atau akhlak karimah di dalam kubur itu, maka nih malaikat nakir itu ya menanyai di dalam kubur. Kemudian malaikat Malik itu bekerja di mana? Di mana? Ayo, di mana? Berjaga sebagai apa? Penjaga pintu surga. Salah. Bukan pintu surga, pintu neraka. Iya, pintu neraka. Jadi ketika kalian mau masuk neraka, dicegat dulu sama malaikat Malik. Siapa kamu kan? Tuh. Misal saya Fadli, saya pasti malaikat gitu kan. Pokoknya kamu ditanya-tanya itu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Jadi kalau kalian mau masuk neraka, urusannya sama malaikat Malik. Namun jika kalian masuk ke surga, maka kalian berurusan dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu kalau kalian mau masuk neraka, malaikat Ridwan itu kalau kalian mau masuk surga, malaikat Ridwan ganteng, mukanya berseri, berbunga, dia menyambut misalnya, selamat masuk surga Pak, bisa gitu, selamat masuk surga Nak, selamat masuk surga Fajar, misal gitu ya. Intinya kita sebagai umat Islam itu harus sholat, harus sedekah, harus puasa ya. Paham? Ada yang tidak paham? Paham nggak? Iya, paham semua anak kemis ya, emang pinter anak-anak kemis, oke? Baiklah, intisari dari materi kita hari ini, untuk anak-anak mis, rajinlah belajar. Jangan melawan orang tua, rajin sholat, rajin rajin menolong, rajin memberi sesama, rajin sedekah, itu kunci untuk masuk surga. Oke. Baiklah, mungkin sampai di sini. Semoga anak-anak kemis sehat walafiat, biar bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Iya, di pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok, oke? Oke, I think just enough. See you tomorrow. I hope you could be better person. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.